Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 2114010031. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran Tahsinul Quran, yang mana materi yang akan saya jelaskan yaitu mengenai qalqalah, hamzah qata dan hamzah wasal. Yang pertama yaitu mengenai qalqalah. Sebelum kita masuk ke contoh maupun pembagian dari qalqalah, terlebih dahulu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan qalqalah itu sendiri. Qalqalah secara bahasa itu artinya memantulkan, sedangkan secara istilah suara pantulan atau suara tambahan yang kuat dan jelas pada huruf sukun. Dan huruf qalqalah itu ada 5, yaitu qa, ta, ba, jim, dan dal. Dan pembagian dari qalqalah itu terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama qalqalah sughra, yang kedua qalqalah kubra. Qalqalah sughra itu adalah apabila ada huruf qalqalah yang 5 tadi, huruf qa, ta, ba, jim maupun dal itu berada di tengah-tengah kalimat dan dibaca dengan tidak terlalu kuat. Contohnya itu terdapat dalam surat Al-Adiyat ayat yang pertama, yang mana bunyi ayatnya itu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Pada kalimat dhabha, antara dha yang berharokat fathah dengan ha yang berharokat fathah itu kan ada huruf ba, huruf qalqalah, dan huruf qalqalah dan bacaan itu disebut dengan qalqalah sughra. Dan juga ada contoh lain, itu terdapat dalam surah Al-Ikhlas ayat yang ketiga, yaitu bunyinya lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Pada kata yalid wa lam yulad. Yalid itu merupakan contoh dari qalqalah sughra. Yang kedua itu qalqalah kubra. Qalqalah kubra itu adalah apabila ada huruf qalqalah yang 5 tadi itu berada di akhir kalimat dan dibaca dengan agak kuat, seperti contohnya itu terdapat pula dalam surah Al-Adiyat ayat yang ke-6, yang mana bunyinya Innal insana lirabbihi lakanud. Itu merupakan contoh dari qalqalah kubra pada kalimat lakanud. Itu merupakan contoh dari qalqalah kubra. Dan contoh-contoh lain itu terdapat dalam surah Al-Ikhlas pada ayat yang pertama, yaitu Qul huwallahu ahad. Dal yang terakhir itu merupakan contoh dari qalqalah kubra. Yang kedua yaitu hamzah qata. Pengertian dari hamzah qata adalah hamzah yang diucapkan selamanya, baik diucapkan di awal maupun diucapkan di tengah-tengah. Maksudnya adalah hamzah yang apabila di awal dia diucapkan dan apabila di tengah-tengah dia juga diucapkan. Bentuk ataupun ciri dari hamzah qata ini dalam Mushaf Utsmani yaitu ada semisal huruf alif yang di atasnya itu ada huruf seperti kepala ain. Apabila huruf alif itu berharokat fathah, maka huruf hamzah itu berada di atas alif. Sedangkan apabila huruf alif itu berharokat kasrah, maka huruf hamzah itu berada di bawah huruf alif. Dan contoh dari hamzah qata ini ada 2, yaitu hamzah qata yang berada di awal kalimat dan dibaca hamzahnya itu. Contohnya itu terdapat dalam surah Al-Fat ayat yang pertama, yang bunyinya Inna fatahna laka fatham mubina. Itu pada kalimat inna, dan hamzah yang pertama itu merupakan contoh dari hamzah qata. Yang kedua itu hamzah qata yang berada di tengah-tengah kalimat dan hamzahnya itu dibaca pula, yaitu terdapat dalam surah Abasa ayat yang ke-10, yang mana kalimatnya berbunyi fa anta anhu talaha.
pada kata fa'anta, fa'anta. Pada baris fa yang berharakat fathah dan nun yang berharakat sukun, kan ada hamzah di sana. Itu yang dinamakan dengan hamzah khata. Yang ketiga yaitu hamzah wasal. Penjelasan tentang hamzah wasal. Hamzah wasal adalah hamzah yang tetap bila berada di awal dan gugur apabila berada di tengah-tengah kalimat atau tengah-tengah ayat. Maksudnya adalah hamzah yang dibaca bila berada di awal dan bila berada di tengah itu tidak dibaca. Dan bentuk dari hamzah wasal ini dalam Mushaf Utsmani itu menyerupai ada semacam di atas huruf alif itu ada semacam huruf shad kecil. Dan contoh dari hamzah wasal ini juga ada dua tipe, itu hamzah wasal yang berada di awal kalimat dan hamzahnya itu dibaca. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat yang dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu berkata hamzah yang pertama itu merupakan contoh dari hamzah wasal. Yang kedua contohnya itu berada di tengah-tengah kalimat dan hamzahnya itu tidak dibaca. Contohnya pada kalimat pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-43, yang mana bunyi ayatnya wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Warka'u itu merupakan contoh dari hamzah wasal. Warka'u ma'ar raki'in itu merupakan contoh dari hamzah wasal. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.